Ya, oke, sekarang setelah segmentasi kita lanjut positioning ya. Positioning, perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan dan salah pesaing. Nah, itu tadi kayak yang saya bilang, jadi kita tahu perusahaan itu seperti apa. Maksudnya masyarakat, konsumen tuh tahu oh perusahaan itu gini. Jadi citra kita yang ditawarkan. Kita punya perusahaan seperti ini, kita seperti ini. Nah, tujuannya untuk membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya dari pesaing. Jadi apa yang bikin kita beda sama perusahaan lain? Nah, caranya nih, mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Misalnya kita bagus di kualitas layanan. Ya oke, berarti kualitas nomor 1. Misalnya kita unggul di kecepatan pelayanan. Misalnya apa yang 24 jam ya servis itu. Pokoknya antara DHL atau apa bisa 24 jam mengirim barang. Itu kan beda dan misalnya perusahaan lain cuman bisa jam kerja. Misalnya kita menerima jam kerja aja. Nah, itu kan kalau misalnya kita bikin 24 jam otomatis kan kita beda. Apa yang bisa, pokoknya intinya positioning itu apa yang membedakan. Oke, memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat atau menonjol, menyampaikan keunggulan itu secara efektif. Nah, kita promosinya itu harus pas. Terus ini kriteria sebuah keunggulan penting. Kriteria itu penting, kualitas itu penting. Misalnya harga, misalnya kita dibandingkan pesaing lebih murah, itu kan penting. Terus beda, apa yang membedakan tadi, apa sesuatu yang beda. Terus superior, unggul, dapat dikomunikasikan. Pelopor bisa, misalnya kita bisnis apa yang pertama di Indonesia, nah itu bisa. Harga terjangkau. Nah ini kan tergantung juga, kadang ada yang namanya harga kan menentukan kualitas, biasanya seperti itu. Cuman ada juga perusahaan yang berani walaupun kualitasnya dia baik tapi berani dengan harga murah. It's okay, tergantung perusahaan itu, sama menguntungkan. Ini kesalahan dalam positioning, under positioning. Pelanggan tidak mengenali produk, berarti kita salah mempositioningkan. Citra kita nggak ditangkap sama konsumen, jadi nggak ngerti. Terus kalau over positioning, pelanggan mempunyai gambaran terlalu sempit mengenai suatu atribut. Kalau confused, pelanggan tidak merasa. Jadi kalau confused itu bingung, ini produk ini kayak gini atau kayak gini sih, misalnya nggak jelas gitu loh. Terus doubtful positioning. Nah ini nggak, misalnya produk menjanjikan kualitas yang bagus gini, tapi buntutnya setelah ke situ kualitasnya jelek. Nah itu doubtful positioning. Berarti apa yang kita gembor-gemborkan, misalnya kualitas kita bagus nomor 1, tapi setelah pelanggan ke sana kualitas kita nggak kurang memuaskan. Nah itu bisa jadi doubtful positioning, jadi ragu. Ini kok gembor-gembornya kualitasnya bagus, tapi kok buntut-buntutnya itu kualitasnya ya biasa-biasa aja gitu, malah mungkin di bawah rata-rata. Nah itu kan nggak pas. Kalau emang kita kualitasnya nggak terlalu bagus kan kita bisa bersaing di harga murah, harga kita murah dibandingkan yang lain. Nah itu bisa, jadi harus pas perusahaan melakukan positioning ya. Proses pada produk jasa, karakteristis proses, kompleksitas dan keanekaragaman, blueprinting dan keragaman dalam sistem jasa sama merubah proses. Di sini kok langsung sini. Oh iya udah bener. Nah kalau jasa itu kan yang dijual sebuah prosesnya kan. Misalnya restoran proses melayani pelanggannya. Terus kalau hotel juga proses menservis pelanggannya ketika menginap. Nah ini proses pada produk jasa. Pertama karakteristik proses. Untuk mempermudah pengendalian dan analisis, setiap proses dipecah menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun. Jadi itu harus
Misalnya gini, di restoran bedanya Pizza Hut sama McD. Kalau di McD kita beli dulu kan, pesen dulu di kasir. Setelah itu kita duduk, atau kita duduk bisa sekalian kita bawa makanannya. Kadang kalau misalnya makanan kita belum siap kan akan diantarkan ke kita. Nah, tapi kalau di Pizza Hut kita duduk dulu, setelah itu baru nanti ada pelayan datang, kita pesan apa, nanti baru makanan datang. Nah, itu kan prosesnya kan beda-beda. Nah, itu harus kita bagi-bagi secara runtut bagaimana proses kita sampai nanti kepada jasa kita dirasakan oleh pelanggan. Itu harus jelas. Adanya akomodasi dari beberapa variabel proses yang hasilnya akan berbeda yang tadi. Setiap sistem memasukkan standar toleransi. Jadi misalnya toleransi ada, maksudnya kualitas yang bagus atau itu bisa diterima atau enggak, itu ada standar toleransinya nanti. Terus kalau proses dalam pemasaran, kalau standarisasi berarti pemasarannya tuh distandarkan. Tadi hampir sama seperti yang namanya undifferentiated. Jadi standarisasi proses itu nggak banyak variasinya. Maksudnya proses mulai dari kita awal mau memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai akhir itu prosesnya nggak banyak, itu namanya standarisasi. Tapi kalau prosesnya banyak itu namanya customisasi. Oke? Itu perbedaannya. Mas, ini ada yang mau ditanyakan? Mbak, ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Oh iya ya Mbak, nggak apa-apa. Oh ya Mbak Evi mau pilih perusahaan apa Mbak? Kan yang tugas minggu lalu memilih perusahaan. Ayo, untuk Mbak yang lain ada yang mau ditanyakan sampai sini? Monggo silahkan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Dan proses itu juga ada yang namanya kompleksitas dan keanekaragaman. Complexity, cara untuk membangun proses melalui langkah-langkah dan susunan. Kalau divergens atau keanekaragaman itu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman melalui langkah-langkah dan susunan. Jadi dari pertama itu kompleksitas, kita memilih langkah apa aja yang akan kita berikan mulai dari awal kita memberikan pelayanan ke pelanggan sampai akhir. Itu langkahnya apa aja. Nah, setelah langkah kan kita sudah punya langkah. Nah, caranya itu bagaimana, keanekaragamannya itu apa aja yang mau kita berikan itu terserah. Nah, itu jadi satu rangkaian antara kompleksitas sama keanekaragaman dalam suatu proses jasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah tadi keanekaragaman, ini ada namanya blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa. Blueprinting itu penggambaran, susunan atau urut-urutan. Jadi misalnya di misalnya ke puskesmas. Nah, di puskesmas kan ada langkah-langkahnya. Dari awal datang mungkin kita ngambil nomor dulu. Setelah kita ambil nomor, kita dipanggil misalnya. Dipanggil, kita daftar. Setelah daftar, kita maunya ke poli apa? Mau poli gigi atau poli umum atau poli anak. Oke, setelah kita daftar, habis itu kita akan duduk. Oke, sorry, koneksinya hilang lagi. Halo? Halo? Sudah bisa dengar saya? Oke, saya ulangi ya. Jadi kayak tadi di puskesmas, kita datang, kita daftar, kita ambil nomor. Setelah kita ambil nomor, dipanggil, kita daftar, kita mau masuk poli mana. Setelah daftar, kita duduk lagi, nanti di Allahu Akbar, mati lagi. Maaf, ini koneksinya